Even nih, mereka tuh bisa melompat hingga sejauh 15 meter. Walaupun namanya snow leopard, si kucing besar ini tuh lebih dekat hubungannya dengan harimau daripada leopard itu sendiri. Pernah dengar kucing besar yang jago ngilang di pegunungan bersalju? Kenalin, snow leopard. Snow leopard ini termasuk dalam genus Panthera. Sama kayak kucing besar lainnya kayak harimau, singa, macan tutul, dan juga jaguar. Walaupun namanya snow leopard, si kucing besar ini tuh lebih dekat hubungannya dengan harimau daripada leopard itu sendiri. Snow leopard tinggal di wilayah pegunungan tinggi termasuk Himalaya dan daerah sekitarnya. Total ada 12 negara yang menjadi tempat tinggalnya, yaitu China, India, Mongolia, Rusia, Bhutan, Afghanistan, Nepal, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan, dan juga Uzbekistan. Snow leopard umumnya dapat ditemukan di ketinggian antara 3.000 sampai 5.400 meter di atas laut. Tapi di Rusia dan Mongolia, mereka tuh bisa ditemukan pada ketinggian 600 meter. Di tempat asalnya, kucing itu berperan sebagai ambasador dan juga dianggap sakral oleh orang-orang yang tinggal di sana. Snow leopard ini dikenal karena keindahan bulunya berwarna abu-abu putih, disertai dengan pola bintik-bintik hitam ataupun coklat tua. Bintik-bintik ini disebut roset, dan setiap snow leopard punya pola sendiri yang unik-unik. Udah kayak sidik jari aja sih. Nah, si pola bintik-bintik ini ngebantu mereka buat kamuflase di antara bebatuan dan juga salju. So, mereka ini bakalan sulit terlihat nih. Untuk ukurannya sendiri, snow leopard tuh termasuk medium size nih kalau dibandingin sama kucing besar lainnya. Tingginya sekitar 60 cm, panjang badannya sekitar 1,8 sampai 2,3 meter. Dan panjang ekor tuh bisa mencapai 1 meter sendiri. Snow leopard betina tuh biasa memiliki berat sekitar 35 sampai 40 kg. Sedangkan snow leopard jantan memiliki berat sekitar 45 sampai 55 kg. Yang bikin snow leopard ini unik, matanya berwarna hijau pucat atau juga abu-abu. Nah, di wilayah pegunungan tinggi kan suhunya biasa ekstrim ya. Tapi si snow leopard ini jago banget buat adaptasi dan hidup di lingkungan keras ini. Soalnya tuh mereka punya ciri khusus, kayak ekornya yang tebal dan juga panjang buat ngejaga keseimbangan sekaligus ngebungkus tubuhnya biar tetap hangat. Bulu di perutnya juga bisa tumbuh setebal 12 cm buat melindungi mereka dari cuaca dingin dan juga berjalan melewati salju. Kaki depannya yang pendek dan kaki belakangnya yang panjang memudahin mereka buat memanjat dan juga melompat. Even nih, mereka tuh bisa melompat hingga sejauh 15 meter. Cakarnya yang lebar ini berfungsi sebagai sepatu salju. Jadinya, snow leopard ini nggak bakal tenggelam di salju dan bisa mencengkeram permukaan batu yang curam. Selain itu, kalau dibandingin dengan kucing besar lainnya, ternyata nih, snow leopard punya rongga hidung yang besar. Fungsinya buat ngehangatin udara yang dingin sebelum masuk ke paru-paru. Snow leopard juga punya dada yang kuat sehingga tuh mereka bisa bernapas lebih dalam dibanding spesies kucing lainnya. Kalau buat makanannya, snow leopard tuh biasa ngeburu ibex dan blue sheep atau baral. Tapi di beberapa daerah yang nggak terlalu banyak mangsa besarnya, hewan kecil seperti marmot juga menjadi buruan utamanya. Yang unik nih, snow leopard juga mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Spesies kucing lain juga sebenarnya makan tumbuhan ya, tapi nggak dalam jumlah sebanyak snow leopard. Kalau di wilayahnya tuh lagi nggak ada hewan liar, snow leopard tuh bakal menyerang hewan ternak kayak kambing dan juga domba. Snow leopard berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan metode territorial marking kayak meninggalkan bekas goresan, kotoran, menyemprot batu dengan air urin, menggaruk pohon, dan juga menggosokkan wajahnya ke permukaan batu. Selain itu, mereka juga bisa menggeram, mendesis, meludah, dan mengeluarkan suara mendengus. Yang bikin beda si snow leopard dengan kucing besar lainnya, si snow leopard ini nggak bisa mengaum. Unik banget kan? Nah, kalau lagi musim kawin, snow leopard bakalan berkomunikasi melalui lolongannya yang keras. Even nih dibilang bisa sampai terdengar ke seluruh pegunungan. Musim kawinnya tuh berlangsung sekali dalam setahun, antara bulan Januari sampai pertengahan Maret. Setelah kawin, si betina akan mengandung selama 90 sampai 103 hari, lalu melahirkan sekitar 2 sampai 3 anak snow leopard. Di musim kawin yang spesifik ini tuh memastikan kalau anak snow leopard bakal lahir di musim semi atau awal musim panas. Sehingga tuh mereka punya banyak waktu buat tumbuh cukup kuat untuk ngimbangi induknya saat musim dingin tiba. Selama 4-6 minggu pertama, snow leopard tuh bakal bersembunyi dalam sarang. Lalu setelah menginjak usia 18-22 bulan, si snow leopard ini akan mulai mempersiapkan diri buat hidup sendiri nih. Saat usia 2-3 tahun, snow leopard udah cukup dewasa untuk berkembang biak. Menurut perkiraan, snow leopard liar bisa hidup hingga 10-12 tahun. Di luar musim kawin, snow leopard ini merupakan hewan penyendiri.
Mostly mereka bakal aktif saat senja, subuh, dan juga sepanjang malam. Tapi di daerah yang jumlah manusianya sedikit, snow leopard bakal lebih aktif di siang hari. Yang bikin sedih sih, snow leopard ternyata masuk dalam kategori hewan yang terancam punah dalam IUCN Red List. Saat ini hanya ada sekitar 4.000 sampai 7.000 snow leopard di alam liar. Sifatnya sulit ditangkap dan habitatnya di dataran tinggi, ngebuat si snow leopard ini sulit ditemukan dan dipelajari buat mengetahui perkiraan populasinya lebih akurat. Dibilang sih populasi terbanyak ada di China dengan jumlah sekitar 2.000 sampai 2.500 ekor snow leopard. Posisi kedua ditempati oleh Mongolia yang punya sekitar 1.000 ekor snow leopard. Salah satu faktor utamanya berkurangnya populasi si snow leopard itu perubahan iklim. Seiring dengan peningkatan suhu, snow leopard tuh harus pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi kan di habitat yang lebih tinggi, jumlah makanannya tuh lebih sedikit, sehingga lebih sulit buat mereka tuh mencari makan. Berkurangnya habitat juga nyebabin lebih banyaknya hewan ternak dibandingkan hewan liar. Sehingga snow leopard tuh mau nggak mau harus berburu hewan ternak. Hal ini tentunya menimbulkan masalah, karena tentunya pemilik ternak nggak akan tinggal diam dan bahkan akan memburu si snow leopard. Ancaman lain itu datang dari perburuan liar. Si snow leopard diburu karena bulunya yang mewah, udah gitu tulang dan organnya tuh bisa digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan tradisional. Karena kombinasi antara kemampuan untuk berkamuflase, hobi menyendiri, dan juga lokasi tempat tinggal yang terpencil, ini tuh ngebikin snow leopard bener-bener sulit buat ditemukan dan seringkali dijuluki ghost cat of the mountain atau kucing hantu pegunungan. Nah, setelah dengar soal snow leopard, gimana nih impresi kamu soal mereka? Kalau kamu main game Arknights, pasti kamu tahu soal Silver Ash, Pramanix, dan Cliffheart. 3 bersaudara ini based on snow leopard dan tempat tinggal di Jerak, yang notabene tuh dingin banget, salju di mana-mana. Jadi emang sesuai sama snow leopard di dunia nyata nih. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawa topik hewan tertentu, share aja di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Nici, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye.